Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tema 2, subtema 2, MUPEL IPS, kelas 6 SD. Selamat belajar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Banyak sekali gangguan dari bangsa asing yang datang kembali dan ingin menguasai Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda dan juga Inggris ke Indonesia disambut dengan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari bentuk pertempuran secara fisik maupun secara diplomasi, atau melalui beberapa perundingan atau perjanjian. Jadi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ada dua bentuk. Yang pertama adalah secara fisik, yakni dengan pertempuran. Yang kedua adalah secara diplomasi, atau melalui perundingan atau perjanjian. Beberapa pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari bangsa asing antara lain adalah Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya, dan Pertempuran di Bandung. Mari kita bahas satu persatu pertempuran besar yang terjadi di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Pada akhir bulan Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Sampai akhirnya pemimpin pasukan Inggris yakni Brigadir Jenderal Malabi tewas. Pasukan Inggris pun marah dan memberikan ultimatum kepada Indonesia, yang isinya adalah semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum itu ditolak oleh bangsa Indonesia. Terjadilah pertempuran di Surabaya, dari darat, laut, dan udara. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, tanggal 10 November 1945. Yang kedua adalah Pertempuran Ambarawa di Semarang. Sekutu datang ke Indonesia dengan diboncengi oleh NICA, yakni Netherlands Indies Civil Administration. Saat mereka mendarat di Ambarawa dan Magelang, mereka membebaskan tawanan perang dan mempersenjatainya. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat dari Indonesia pun marah. Ir Soekarno pun mencoba untuk melakukan perundingan dan memperoleh kesepakatan antar dua pihak. Namun, dari sekutu ternyata mereka ingkar janji. Terjadilah pertempuran di Ambarawa yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Yang ketiga adalah Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi karena Sekutu dan NICA akan menjadikan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Namun, para warga Bandung menolak hal tersebut. Warga Bandung pun meninggalkan kota ke pegunungan. Rumah-rumah mereka dibakar sendiri agar Sekutu tidak bisa menggunakannya. Kemudian, dua anggota Barisan Rakyat Indonesia terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi, yakni Muhammad Toha dan Ramdan yang terjun dalam misi tersebut. Mereka berhasil meledakkan gudang tersebut. Selanjutnya adalah perjuangan dalam bentuk diplomasi atau perjanjian. Beberapa perundingan yang diusahakan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan antara lain adalah yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Mereka mengadakan perundingan di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil perundingannya antara lain Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949.
Pihak Belanda dan negara Indonesia sepakat membentuk Negara Indonesia Serikat atau RIS. Dan dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Namun, kenyataannya perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Akhirnya, pada tanggal 21 Juli, meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua adalah Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Mereka mengadakan perundingan di atas kapal perang Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Hasil perundingan yang disetujui antara lain, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantornya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah Perjanjian Rumruyen. Perjanjian ini juga antara Indonesia dan Belanda. Nama perjanjian ini diambil dari dua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen, yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil perundingannya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya dan pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, serta Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan seluruh tawanan perang. Berikutnya adalah Konferensi Meja Bundar, juga antara negara Indonesia dan Belanda. Hasil perundingannya antara lain adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dan diberlakukan Uni Indonesia Belanda, dan RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda, serta pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.